Baik ibu-ibu, kita masuk di wal maqalatus salisah. Maqalah yang ketiga. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang masuk ke kuburan, siapa yang wafat nanti, yang sudah dikuburkan, bila zadin gak punya bekal, ai minal amali soleh, gak punya bekal amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kalau ada orang keburu masuk kubur, dia meninggal, dia wafat gak punya bekal zat amal solih, maka disebutkan faka'annama raqibal bahra bila safinatin, seolah-olah dia seperti orang yang sedang mengarungi lautan tanpa perahu. Bila safinatin, ibu mau nyebrang dari sini ke Lampung, nggak pakai bot, nggak pakai ferry, nggak pakai perahu, ibu berenang sendirian, nyampe apakah enggak? Bisa beberapa kemungkinan. Pertama tenggelam, yang kedua dimakan ikan hiu, ya, yang ketiga ya pokoknya udah mati aja begitu, ya. Jadi orang yang masuk ke dalam kubur, dia wafat dan belum punya zat amal solih, bekal, ini seperti orang diumpamakan yang lagi berlayar di tengah lautan tapi nggak pakai apa-apa. Ada orang walaupun dia nggak pakai perahu, ada galon masih dia bisa bertahan. Ada dia pakai getek, tahu getek orang Cinere? Tahu, sini ada getek apa kagak? Bambu ya Bu ya, masih dia bisa bertahan, masih ada pegangan. Tapi ada orang yang menelusuri lautan tanpa punya pegangan bekal sama sekali, nggak bakalan dia sampai. Ai fayagroku gorkon la khalasalahu illa bima yungkiluhu. Apa maknanya? Ada orang yang kalau dia mengarungi lautan tanpa perahu, dia berenang sendirian, fayagroku gorkon la khalasalahu, dia tenggelam setenggelam-gelamnya, sedalam-dalamnya, la khalasalahu, nggak ada yang bakal bantuin. Orang mau bantuin juga susah. Kemarin saya ngelihat berita di TikTok, ada sekumpulan anak muda remaja itu di daerah Makassar apa Sulawesi ya, daerah Sulawesi, mereka berenang di area air terjun, ya. Ternyata air terjunnya itu dalamnya 10 meter. Meninggal yang 2. Ada yang pakai jilbab abu-abu sama jilbab hitam. Saya lihat videonya itu Bu. Ya Allah. Itu baru air terjun, baru di sungai. Belum di lautan, air terjun airnya masih enak rasanya. Lautan udah luas, besar, dalam, airnya asin lagi, Masya Allah. Makanya waktu itu ada kasus kejadian kapal terbalik di Danau Toba. Di sini ada orang Sumatera Utara, ada orang Medan. Ada Samosir ya, nyebrang arah Samosir. Kebetulan saya punya suami saya Nasution aslinya Medan. Pernah sekali saya nyebrang, memang Bu, Masya Allah, Danau Toba itu kan salah satu keajaiban dunia ya. Airnya hijau banget, jadi kalau hijau itu berarti dalam. Bening, hijau, bersih, Masya Allah. Dan nyampe tengah tuh kita kayak di laut, padahal di danau. Ombaknya besar, anginnya kencang, bahkan kadang-kadang ada badai di tengahnya. Itu nyebrang dari Pelabuhan Tomo kalau nggak salah ke Samosir tuh sekitar 1 sampai 1,5 jam ya. Ada kapal-kapal kecil tuh. Nah itu yang jatuh waktu itu kapal kecil. Sampai minta bantuan dari luar negeri karena nggak memadai alatnya untuk menyelamatkan para korban, ya itu langsung terbalik gitu ya karena kelebihan muatan, lagi lebaran waktu itu. Itu mereka ditemukan di kedalaman berapa ya? Saya lupa, ratusan meter, ternyata dalam bener itu Danau Toba. Sampai para penyelam yang handal itu nggak bisa masuk ke bawah, nggak bisa. Mereka sampai pakai alat yang diturunin ke bawah dan itu sampai ratusan meter. Udah kelihatan membeku semua para mayitnya itu di bawah. Masya Allah. Ya Allah Bu, ratusan meter. Ustazah, saya 2 meter aja kagak berani. Ya Bu ya. Apalagi ratusan meter, Masya Allah. Nih bagaikan orang yang lagi berenang di tengah lautan. Fayagrokogorkon, dia tenggelam setenggelam-gelamnya, khola-solahu, gak ada yang bisa nolong, yang nolong juga takut. Illa bima yungkiluhu, kecuali orang yang memang bisa memberi pertolongan kepadanya. Siapa? Pertama Allah. Yang kedua bisyafa'ah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaat Rasul. Dan yang ketiga, syafaat keluarga, anak saleh. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. 3 yang nanti bakal nolongin kita dalam kubur. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini 3 yang bakal nemenin kita. Almal, harta pulang. Ibu punya mobil sehebat apapun, semahal apapun, apa keluaran terbaru? Palisade. Alphard keluaran tahun 2024 paling mahal. Kira-kira kalau kita mati ikut dikubur apa enggak? Enggak. Yang ngerasain siapa? Bini baru. Nih hati-hati nih. Enggak ada yang tahu kita masalah hidup ini ya Bu ya. Sibuk kita di dunia, maka judul kita kejar akhiratmu biar dunia ngikutin kamu. Dunia yang seperti apa? Dunia yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak dari kita yang cuma ngejar dunia, lupa sama akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal kamu untuk akhirat seolah-olah mati kita besok. Beramal kamu untuk dunia seolah-olah kamu selama-lamanya hidup. Jadi bekerja boleh, tapi jangan lupa sama akhirat. Pas mau kerja niatin, ya Allah saya niat mencari nafkah lillahi ta'ala untuk ibadah, cari ridhamu untuk menafkahi keluargaku. Itu semua tuh niatinnya karena Allah, buat amal soleh, buat ibadah. 3 cuman yang ikut. Keluarga, suami, anak, secinta-cintanya suami sama ibu. Ibu deh kalau suami meninggal mau ikut dikubur apa enggak? Tapi katanya cinta. Kalau suami meninggal, ya udah ogah saya mah dia sendirian aja begitu ya Bu ya. Makanya tidak akan ada yang bakal menemani kita di dalam kuburan nanti kecuali 3 tadi, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan. Apalagi anak soleh ini dia ahlul Quran. Ahlul Quran. Jadi salah satu anak yang bisa memberi syafaat orang tuanya nanti kelak di yaumil akhir di kuburannya. Di akhirat kelak, yaitu anak yang mereka ahlullah, ahlullah, mereka yang hafal Quran. Walaupun anak kita nggak hafal Quran, minimal tuh anak bisa baca Quran, hafal Quran. Anak saya nggak hafal Quran ustazah, cuman baca Quran tiap abis sholat, nggak pernah ketinggalan. Bagus, ini juga yang ngasih syafaat nanti sama orang tuanya. Bagaimana anak kita mau ngasih syafaat kalau ibunya tidak pernah mendidik Al-Quran? Makanya yuk ajarin anak-anak kita dulu. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Ibu ada yang tahu? Siapa Zaid bin Sabit? Kenal? Pernah kenalan gak? Pernah dengar kisahnya? Zaid bin Sabit ini adalah seorang penulis di zaman Rasulullah yang menulis wahyu. Jadi turun wahyu Al-Quran ditulis sama Zaid bin Sabit. Dia yang penulis nih, ya, hadis Rasul ditulis lagi. Kecerdasannya di atas rata-rata, pinter. Bahkan di usianya yang waktu itu masih sekitar 11 atau 12 tahun, beliau sudah hafal belasan juz. Yang mana di zaman Nabi Al-Quran itu belum dibukukan. Jadi kalau ibu buka Al-Quran, baca Quran, ini baru dibukukan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dulu Quran itu masih dari mulut ke mulut. Belum ada harokatnya tuh, bacanya bagaimana tuh. Kalau ibu-ibu langsung ke Museum Wahyu, ini kalau kita umroh sekarang kan ada tuh masuk Museum Wahyu ya. Ada Quran dulu tahun sekian, ada di zaman tabi'in, ada tuh napak tilasnya. Itu nggak ada harokatnya, gundul. Bahkan ada yang nggak ada titik-titiknya, Masya Allah. Itu masih dari mulut ke mulut. Ada yang mencatatnya di pelepah kurma, ada yang mencatatnya di pohon, ada yang mencatatnya di bajunya, dan lain sebagainya. Belum dibukukan, tapi Zaid bin Sabit sudah hafal belasan juz kala itu. Langsung dengar dari Rasul. Berkat siapa Zaid bin Sabit hafal Quran di usia belia? Ibunya Nawarah binti Malik, yang menyebabkan anaknya hafal Quran. Minimal kita Bu, kalau kita nggak hafal Quran, minimal anak kita yang hafal Quran.
Betul ya Bu ya? Kan ibu-ibu mah suka begitu, ya Allah, saya dulu susah. Sekarang ketika saya senang, minimal anak saya nggak susah, dia makan yang enak, jangan kayak saya dulu ya Allah. Kan begitu kita? Ya Allah, saya dulu nggak sampai sarjana sekolah saya, tapi minimal anak saya kudu sarjana ya Allah. Tuh, emak-emak kan begitu. Jangan cuma perkara duniawi yang kita doakan begitu, tapi juga ukhrawi. Ya Allah, saya nggak hafal Quran, saya nggak jadi guru, saya nggak jadi ulama, tapi minimal kelak anak saya yang bakal jadi ulama ahli Quran. Tuh, amin ya Rabbal alamin. Doa kita gitu sama Allah ya. Bima yungkiduhu, jadi yang ngasih syafaat itu apa? Satu, rahmat Allah, Allah yang nolong. Yang kedua, syafaatnya Rasul. Ketika kita lagi tenggelam nanti di dalam kubur tuh, gak ada yang nolongin Bu, kita mau teriak-teriakan segimanapun gak ada yang nolong. Makanya kalau kita habis nganterin mayit di kubur, itu boleh berlama-lama tuh. Kenapa? Sebab kalau keluarga dan orang yang mengantarkannya sudah balik meninggalkan kuburannya, datang malaikat. Di situ mulai deg-degan. Ditanya, man rabbuka, man nabiyuka. Kalau tadi belum tuh, belum datang, masih ada keluarganya. Ketika dia sudah sendiri, baru ditanya apa yang kamu lakukan, bagaimana amal solih kamu, sudah siap azab-azab yang lainnya di dalam kubur ya Allah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab kubur ya Allah. Ya, salah satu keutamaan orang yang terhindar dari azab kubur adalah mereka yang wafat husnul khatimah, meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat salah satunya. Ini hari apa Bu? Senin, berapa hari lagi? Ada yang minat apa enggak? Nanti-nanti aja Ustazah gitu ya Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari azab kubur.